Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kami, pejuang SBMPTN, ketemu lagi kita. Nah, hari ini kita akan bahas soal TPS tentang pengetahuan kuantitatif ya. Nah, jadi di sini kita berbicara tentang sudut yang dibentuk oleh dua garis sejajar. Coba kita lihat, ini ada garis PQ sejajar dengan garis RS ya. Nah, kemudian ada garis-garis lain di sini. Yang ditanya berapa besar sudut ini. Ya, jadi di sini saya misalkan aja di sini titik T. Nah, ini kita misalkan titik T. Berarti kita disuruh menentukan besar sudut QTR. Nah, QTR itu dia. Nah, di sini kita bisa gunakan garis-garis bantu ya, karena kalau ada dua garis yang sejajar membentuk sudut, maka nanti akan ada sudut yang sama ya. Kemudian maksudnya dua garis sejajar lalu dipotong oleh satu garis lain, maka nanti akan terbentuk sudut-sudut. Misalnya ada sudut berseberangan dalam, berseberangan luar gitu, sepihak dalam gitu ya. Nah, jadi itu ada hukum-hukum yang kita harus kuasai di situ. Nah, sekarang coba kita mau tentukan besar sudut ini. Jadi caranya kita bentuklah di sini ada garis bantu. Saya misalkan garis bantu ini yang berwarna merah ini. Nah, tentu garis bantu ini sejajar dengan RS. Nah, akibatnya kalau ada garis bantu seperti ini, maka antara sudut R, kalau kita misalkan ini sudut R, lalu di sini saya misalkan tadi T, nah ini antara R ini dengan yang ini disebut namanya sudut sepihak dalam. Ya, sudut sepihak dalam. Nah, atau sudut dalam sepihak. Ini kalau dijumlahkan totalnya ini adalah 180. Kalau ini 133, ini berapa supaya totalnya 180? Tentu jumlah di sini adalah 47. Nah, 47. Itu ya, 47. Nah, lalu yang ini gimana? Nah, ada dua garis sejajar. Nah, ini sudut apa namanya? Kalau yang seperti ini disebut namanya berseberangan dalam ya. Sudut berseberangan dalam itu besarnya sama. Jadi artinya sudut yang ini dengan yang di sini, nah itu besarnya sama 27. Berarti kalau kita total berapa totalnya? Nah, itulah totalnya tadi X itu. Jadi kalau dijumlahkan 27 ditambah 47 itu adalah 74. Maka jawabannya adalah cantik. Nah, jadi di sini yang perlu kalian ingat, kalau ada dua garis sejajar seperti ini. Kemudian ini kita sebut ada garis satu lagi memotong kedua garis ini, ya. Nah, ini kita sebutlah di sini sudut A. Ini A kita sebut ya. Yang di sini A, yang ini B. Nah, maka ini A1, ini A2, A3, A4, ini B1, B2, B3, B4. Nah, A1 dengan A3 ini sama. Kenapa sama? Ini disebut sudut yang bertolak belakang. Ini juga gitu. Ya, bertolak belakang, ini sama, berarti A1 sama dengan A3, A4 sama dengan A2. Nah, begitu juga B1 dengan B3 sama, B4 dengan B2 sama. Nah, lalu A2 kalau dijumlahkan dengan B1 itu totalnya pasti 180. Itu yang tadi disebut dengan sudut dalam sepihak. Nah, begitu juga kalau A1 kita jumlahkan dengan B2. Itu juga jumlahnya 180. Nah, itu yang disebut dengan sudut luar sepihak atau sepihak luar, ya. Nah, kemudian bisa juga ini. Nah, ini. Yang A3 ini besarnya sama dengan B1. A3 dengan B1 ini besarnya sama. Nah, ini disebut namanya berseberangan dalam. Sudut berseberangan dalam itu besarnya sama. Lalu ada sudut B2 dengan A4, ini juga besarnya sama. Disebut dengan sudut berseberangan luar. Itu ya. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini penguasaan tentang sudut sangat penting karena di soal TPS khususnya mengenai pengetahuan kuantitatif, soal pengetahuan tentang sudut ini banyak ya. Nah, jadi adik-adik terus berlatih ya. Kemudian kita bangun channel ini, channel saya Budiono Yahman ya, dengan cara klik
tombol like, kemudian subscribe dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.